Penerima bantuan PKH plus BPNT dengan kategori berikut ini bersiap-siap bahwa Anda akan menjadi target survei yang akan dilakukan oleh pendamping sosial program Keluarga Harapan. Kira-kira kategori seperti apa yang dimaksud? Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal dan tidak salah memahami informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini dan juga selalu support perkembangan dari channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun agar kedepannya channel ini bisa semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bersiap-siap bagi Anda para penerima bantuan PKH plus BPNT dengan kategori berikut ini bahwa di bulan ini ya waktunya maksimal adalah 1 minggu bahwa Anda akan menjadi target survei yang dilakukan oleh para SDM pendamping sosial PKH, termasuk saya juga yang tentunya akan mentarget KPM dengan kategori tersebut. Kira-kira kategori yang seperti apa yang dimaksud? Oke, bahwa untuk KPM atau keluarga penerima manfaat, baik itu program Keluarga Harapan plus bantuan pangan tunai atau BPNT atau istilahnya ada program sembako, bahwa KPM yang berusia di atas 90 tahun ini akan menjadi target dari survei yang dilakukan oleh para pendamping sosial di lapangan. Nah, 2 hari yang lalu kami memperoleh informasi dari pusat dari Kementerian Sosial bahwa akan ada peninjauan langsung ya pengecekan data oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang meneliti terkait dengan distribusi atau penyaluran bantuan baik itu PKH maupun BPNT kepada para penerima manfaat yang usianya ini sudah di atas 90 tahun. Nah, penelitian tersebut berguna atau bertujuan untuk mengetahui apakah penerima manfaat yang bersangkutan ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena ketika proses rekonsiliasi dilakukan, dengan adanya transaksi penarikan baik itu melalui KKS maupun aktif penyaluran melalui PT Pos yang sudah disalurkan, maka otomatis ini akan menjadi temuan apakah betul KPM berusia 90 tahun tersebut ya bahkan lebih ini masih hidup dan masih mampu mengambil bantuan atau tidak. Karena jika kita tahu indeks untuk kehidupan di Indonesia ya rata-rata memang 70, 80 tahun dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada KPM yang berusia 90 tahun dan status kepesertaan masih aktif, maka otomatis ini dibutuhkan validasi ulang ya, pengecekan ulang apakah benar-benar data tersebut valid atau tidak. Nah, mulai dari kemarin saya juga sudah melakukan survei kepada penerima manfaat yang menjadi target yang namanya ada di dalam daftar untuk dicek ya, apakah lansia yang bersangkutan masih sehat, masih hidup atau di lapangan ternyata ditemukan telah meninggal. Maka saya melakukan kunjungan langsung ya meninjau di lapangan terkait dengan kondisi lansia yang bersangkutan. Nah, bagi Anda yang mungkin memiliki anggota keluarga lansia yang berusia 90 tahun dan jika misalkan belum disurvei, maka persiapkan hal-hal tersebut ya. Hal-hal yang harus Anda siapkan adalah KTP, jangan lupa KTP asli, lalu siapkan juga KKS, ya KKS yang tentunya ini harus disimpan oleh lansia bersangkutan. Mengapa? Karena rata-rata banyak sekali temuan yang KKS lansia ini ternyata tidak dipegang yang bersangkutan. Ada yang mungkin dibawa oleh anaknya, ada yang dibawa oleh cucunya, sehingga ketika ada pencairan bantuan, lansia yang bersangkutan ini biasanya tidak diberikan bantuannya secara utuh. Nah, ini sangat dihindari ya adanya penyelewengan atau pemanfaatan dana bantuan PK lansia yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Selanjutnya perlu diperhatikan juga siapkan dokumen-dokumen pendukung tertentu, misalkan ada KK, lalu mungkin ada KIS-nya, lalu juga surat undangan dari pos yang terakhir atau bukti penarikan bantuan yang terakhir. Dan juga tentunya di situ kita akan melakukan survei kecil-kecilan, kita akan bertanya terkait dengan kondisi kesehatan lansia, lalu misalkan selama ini bantuannya diambil oleh siapa, dan yang lain sebagainya. Dan juga ketika melakukan survei di lapangan, saya menemukan adanya lanjut usia yang ternyata sudah meninggal dunia. Sehingga di situ kita harus membuktikan dengan adanya surat kematian atau akte kematian yang harus ditunjukkan oleh keluarga bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, kejadian di lapangan yang sering terjadi adalah khusus ya bagi KPM yang disalurkan oleh KKS, mungkin ketika KPM yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka secara otomatis aktivasi nomor rekening ini sudah dihapus sehingga
jika yang bersangkutan sudah meninggal, maka bantuan tidak bisa diwakilkan ya. Ini untuk sistem perbankan. Tetapi yang terjadi untuk PT Pos Indonesia ketika lansia yang bersangkutan sudah meninggal, ketika masih ada ahli warisnya, maka ini masih bisa diambil oleh ahli warisnya. Tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam TLBPK, ya daftar untuk divalidasi, maka ketika lansia yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia, wajib keluarga untuk segera mengurus ya akte kematiannya. Nah, yang terjadi, masih banyak terjadi bahwa keluarga ini tidak mau mengurus akte kematian ketika lansia ini sudah meninggal dengan alasan khawatir atau takut bantuannya dicoret. Ingat, yang perlu saya informasikan bahwa bantuan sosial ini bukan warisan. Jadi ketika yang bersangkutan atau lanjut usia ini bantuan sosialnya yang bersangkutan ini sudah meninggal, sehingga otomatis bantuan sosial ini harus dihapus, harus berhenti, sehingga nantinya akan dialihkan bergilir ya. Jadi di tingkat pusat yang antri untuk masuk di TKS, yang antri untuk memperoleh PKH maupun BPNT selanjutnya ini banyak sekali. Sehingga ketika ada lanjut usia yang sudah meninggal atau KPM sudah meninggal, maka perlakuan yang sangat tepat adalah segera dikeluarkan dari DTKS karena satu rekening, satu NIK ini untuk satu bantuan. Jadi sekali lagi tidak ada bantuan sosial yang diwariskan. Sehingga bagi anak atau cucu yang kemungkinan ini tinggal bersama lansia dan lanjut usianya sudah meninggal dunia, maka ini harus segera mengurus ya akte kematiannya. Ingat, jika nantinya sampai ada temuan bahwa bantuan tersebut masih terus dicairkan meskipun yang bersangkutan sudah meninggal, maka kemungkinan besar ya di kemudian hari Anda akan didatangi oleh tim dari BPK, DKPK yang nantinya ketika bantuan tersebut masih terus dicairkan, maka secara otomatis bantuan tersebut harus dikembalikan oleh yang mengambil atau keluarga yang bersangkutan. Jadi ini tidak main-main ya, jadi tidak boleh yang namanya bantuan sosial ini diwariskan. Oke, nah itu mungkin informasi yang bisa saya berikan terkait dengan survei yang akan dilakukan. Dan untuk saya sendiri, saya sudah melakukan, tinggal beberapa lansia yang meninggal dunia, ini harus diurus dokumen ya. Jadi kita akan terjun ke lapangan kembali untuk menanyakan akte kematian. Jika misalnya keluarga belum mengurus, kita akan meminta tolong kepada pihak kelurahan atau desa untuk menerbitkan surat keterangan kematian atau akte kematian untuk KPM yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya untuk penyaluran bantuan sosial ini transparan, tepat sasaran, dan tentunya bagi yang sudah meninggal ya harus terhapus dari DTKS supaya bantuan ini bisa terstop dan bisa dialihkan atau bisa antrian yang ada di tingkat pusat ini segera bisa memperoleh bantuan selanjutnya. Jadi seperti itu ya, bansos tidak bisa diwariskan. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.